Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayurianti. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan tentang basic configuration. Cakupan materinya yaitu ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, tricks about CLI, ada juga IP service, ada router, OS login management user, dan juga ada groups. Materi yang pertama yaitu hostname, router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan dengan cara GUI maupun CLI. IP address. Nah, di IP address kita akan belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. IP address CLI, yaitu ada beberapa perintah, yang dimana perintah ke suatu menu IP address, ada perintah kembali ke directory sebelumnya IP address, kemudian ada perintah kembali ke directory awal atau root, ada perintah masuk ke konfigurasi IP address, perintah melihat konfigurasi IP address. Ada juga perintah lain di konfigurasi IP address yaitu add yaitu menambah IP address, remove menghapus IP address, disable yaitu untuk mematikan IP address. Ada juga set atau edit yang dimana kita bisa memodifikasi IP address. Mengkonfigurasi IP address dengan cara GUI dan CLI. Langkah pertama kita buka dulu environment PinetLab kita. Lalu pastikan terhubung ke Winbox-nya. Untuk konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara GUI dan juga CLI. Untuk GUI caranya yaitu kita pergi ke menu IP, lalu ada tulisan GUIs yaitu, kemudian cara menambahkan IP address-nya dengan mengklik tombol plus, lalu ketik IP address-nya sesuka kita, kemudian interface-nya itu Ether2. Nah, jika sudah benar, nanti kita play. Nah, baru secara langsung nanti teridentifikasi network-nya. Lalu kita klik OK. Untuk cara CLI, itu kita bisa pergi ke Neo Terminal, kita cek terlebih dahulu, ketik IP address print, lalu enter. Kemudian kita mempunyai interface, nanti ketik interface print, lalu enter. Misalkan ingin menambahkan IP address di Ether 3, cara menambahkannya yaitu 1. Cara menambahkan IP address, kita bisa menggunakan perintah add address atau kasih IP address kita berapapun itu terserah. Setelah itu kita ketik Ether 3, lalu nanti kita klik enter. Lalu kita print. Nah, yang kedua, cara menghapus IP address-nya yaitu misal Ether 3 memiliki IP address 192.168.39.1. Lalu kita ingin menghapusnya. Nah, bisa menggunakan opsi remove, lalu ketik number plus 2, lalu enter. Lalu ketik print lagi dan enter. Ketika sudah berhasil menambah dan menghapus IP address, lalu kita coba lakukan mendisable dan enable. Mengkonfigurasi IP address dengan cara GUI dan CLI, maksudnya disable dan enable itu, jadi IP address-nya itu ada pada Ether ini, tapi statusnya tidak aktif. Misalnya menggunakan menu Winbox pergi ke IP address. Misal di sini saya memiliki IP address di Ether 2. Nah, statusnya tidak aktif. Kalau ingin tidak aktif, kita klik saja disable. Itu kalau menggunakan GUI. Kalau menggunakan CLI, kita bisa menggunakan opsi disable untuk menonaktifkan. Kita ketik disable, ketik 1, lalu Ether untuk mengaktifkan. Ketik enable number 1, lalu ketik enter. Ketik print, lalu enter. Nanti akan kembali ke status aktif. Kita akan memodifikasi IP address. Kita bisa ketik set, lalu kita spesifikasikan tadi kan nomor 1. Jadi kita ketik 1 address, IP address-nya benar, lalu IP address yang benar, lalu enter. Lalu ketik print, lalu enter. Maka nanti sudah berubah jadi IP yang kita sudah modifikasikan. Tricks about CLI.
hierarchical structure atau tab ini completes command. Double tab untuk melihat ketersediaan komen, dan juga tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen menggunakan kursor pada keyboard. Informasi selengkapnya bisa kalian lihat pada miki.mikrotik. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login. Dari salah satu cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. IP Service Lab disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 922 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Router OS Login Management. Router OS Login Management ini digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router atau konsol, SAN, Alt Terminal, Telnet, SSH, Webfig, dan juga Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan juga radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, yaitu profil pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user, dan juga ada user yaitu merupakan login, SAM, dan password dari suatu user. User Router Login Management itu kita bisa lihat di Winbox pada menu sistem, lalu ada tulisan user, terus ada grup, jadi hanya ada 3 jenis grup. Kita fokuskan pada pembelajaran user. User ini terdapat sistem default user bawaan yaitu admin. Kita bisa buat user baru, kita bisa setting user pada menu sistem user by default. Sudah terdaftar yaitu user admin dengan grup full bisa kita disable atau hapus. Cara menambahkan user baru yaitu klik tombol class, isi namanya bebas, kemudian grupnya kita pilih full, allowed addressnya yaitu IP address yang mana yang diizinkan. Untuk bagian passwordnya bebas minimal 123, lalu apply dan klik OK. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan user baru. Nanti kita bisa lihat di aktif user. Router OS Login Management Group. Grup digunakan memberikan hak akses terhadap user. By default itu terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu ada full, raid, dan juga raid. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Dan di bawah ini itu contoh-contohnya, ada grup full, grup raid, dan juga raid ya. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan tentang basic configuration. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.